Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan lagi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang membandingkan pecahan ya. Nah, untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan, kemudian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta kalian nanti belajar tentang perkalian ataupun pembagian pecahan. Nah, saya ingatkan kembali, pecahan nanti terbagi dari beberapa bagian atau beberapa pecahan. Nah, yang pertama adalah pecahan biasa. Ini bentuknya adalah A per B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Contohnya adalah 1/2. Nah, kemudian nanti ada juga pecahan campuran. Nah, di sini bentuknya C A per B. Nah, misalnya contohnya 1/4. Nah, ini namanya pecahan campuran, ada bilangan yang utuh. Kemudian nanti kita akan belajar yang berikutnya tentang desimal. Desimal itu ciri-cirinya ada tanda koma. Kemudian kita belajar yang namanya persen. Persen itu lambangnya seperti ini, atau kalau kita buat pecahan menjadi per 100. Nah, yang baru untuk kalian adalah yang ini, per mil. Nah, jika kita lambangkan itu seperti ini, ada titik 2-nya di bawah, atau per 1000. Itu ya. Oke, berikutnya kita akan mengurutkan pecahan. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil, dari 1/8, kemudian 3/4, 210%, 0,25, dan 850 per mil. Nah, untuk menjawabnya, lebih mudah kita menjadikan pecahan-pecahan ini dalam bentuk persen. Dalam menjadikan persen, lebih baik atau lebih cepat caranya tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi untuk yang 1/8 ini langsung kita ubah. 1/8 tinggal dikalikan 100%. Nah, ini kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Nah, nanti kalian sambil membuka catatan kembali dalam mengubah pecahan biasa. 8 kali 1 ditambah 1 yaitu 9/8, tinggal kalikan dengan 100%. Nah, di sini tinggal 9 kali 100 kemudian dibagi 8. Nah, nanti di sini setelah kalian hitung jawabannya adalah 112,5%. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini 3/4, langsung kita ubah juga, 3/4 dikali dengan 100%. Nah, ini tinggal boleh kalian sederhanakan, ini 1, ini 25. Tinggal kita kalikan menjadi 75%. Begitu ya. Nah, kemudian yang ini 210%. Ini bentuknya sudah persen, tinggal kita tulis 210%. Kemudian selanjutnya 0,25 bisa kita tulis 25/100. Tinggal kita kalikan 100%. Kita sederhanakan. Ya, kita dapatkan ini 1, tinggal kita kalikan yaitu 25%. Dan yang terakhir adalah 850 per mil. Nah, bisa kita jadikan pecahan 850 per 1000, tinggal kita kalikan 100%. Sederhanakan. Nah, kita temukan 85%. Nah, setelah ketemu persen semua, kita pastikan jumlah angka di belakang koma. Ini ada satu angka, yang lain tidak ada, maka kita tambahkan sebagai bantuan. Nah, setelah kita beri bantuan koma tadi, kemudian kita lanjutkan dengan cara baca soalnya. Karena kita urutkan dari yang terkecil, maka dari bentukan ini semua tinggal kita urutkan mana yang kecil terlebih dahulu. Nah, bisa kita gunakan angka sebagai pembantunya. 112,5, 75,0 dan sebagainya. Tinggal kita lihat mana yang lebih kecil.
Oh, kita dapatkan ini yang nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini yang terakhir. Nah, dari sini tinggal kita rangkum. Urutannya adalah kita mulai dari yang terkecil. Yang kita tuliskan adalah soal aslinya, yaitu 0,25, kemudian 3/4, kemudian 850 per mil, kemudian 1/8, dan yang terakhir adalah 210%. Begitu ya, bisa dipahami? Berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini saya sudah memberikan 2 contoh soal. Soal yang pertama adalah soal yang biasa, kemudian untuk soal yang kedua adalah soal dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, di sini ada pecahan campuran, kemudian dikurangkan dan dijumlahkan dengan pecahan campuran. Nah, ini ada banyak sekali cara. Dan cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah kita memisahkan bilangan utuhnya. 4, 2/5, kemudian dikurangi 1, 1/3, ditambah 2, 3/4. Nah, kita nanti memisahkan bilangan yang utuh ini jadi 1, 4, kemudian dikurangi 1, ditambah 2, kemudian nanti hasilnya itu kita jumlahkan dengan yang bentuk pecahan. 2/5 dikurangi 1/3 ditambah 3/4. Seperti itu ya. Nah, ini 4 dikurangi 1 ditambah 2, yaitu 5. Kemudian nanti hasilnya kita jumlahkan operasi yang sebelah kanan. Nah, dalam menjumlah dan mengurangkan, dulu pernah kita pelajari bersama. Untuk penyebut yang berbeda, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara mencari KPK-nya. Nah, kita lihat KPK dari 5, 3, dan 4 adalah 60. Berarti di sini 60 semua. Kemudian 5 jadi 60 itu perlu dikali 12. Jika bawah dikalikan 12 atau penyebutnya dikalikan 12, maka yang atas atau pembilang ini juga dikali 12. Berarti di sini 24. Kemudian 3 jadi 60 perlu dikali 20, ini juga dikali 20. Berarti di sini 20. 4 jadi 60 perlu dikali 15, berarti ini juga dikali 15. 3 kalikan 15, 45. Nah, karena penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita operasikan. 24 dikurangi 20, kemudian ditambahkan 45, yaitu 49/60. Tinggal kita gabungkan dengan yang ini menjadi 5, 49/60. Ya, cukup mudah ya. Oke, untuk berikutnya soal yang nomor 2. Nah, kalau bentuk soalnya adalah soal cerita, kita ubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah membeli 2 ekor ayam, kemudian 1 ekornya beratnya 1/4 kg dan yang lain adalah 4/5 kg. Berapakah berat kedua ekor ayam tersebut? Artinya di sini kita melakukan sebuah operasi. Karena yang ditanyakan berat kedua ekor, maka operasinya adalah penjumlahan. Bisa kita tuliskan 1/4 ditambah dengan 2/4/5. Nah, dengan cara yang tadi bisa kita selesaikan. Kita pisahkan yang utuh. 1 ditambah 2, kemudian ditambah dengan 1/4 ditambah 4/5. 1 ditambahkan 2, 3, ditambahkan dengan sama. KPK-nya adalah 20, ini juga 20. 4 jadi 20 perlu dikali 5, ini juga dikali 5. Berarti di sini 5 dikali 4, ini dikalikan 4. 4 kali 4, 16. Nah, tinggal kita jumlahkan 3 ditambah sudah sama, berarti 21/20. Nah, jika kalian lihat pembilang ini lebih besar dari penyebutnya, maka bentuk ini harus kalian ubah dulu dalam bentuk pecahan campuran. 21/20 kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/20. Nah, maka tinggal kita selesaikan ini.
Kita tambahkan dengan ini menjadi 41/20. Begitu ya. Berikutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, dalam perkalian pecahan ataupun pembagian pecahan ini, saya memisalkan bentuk seperti ini. A per B kemudian dikali C per D. Nah, dalam perkalian tinggal kita kalikan A kalikan dengan C, atau pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, kemudian hasilnya ini jika dapat disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, dalam proses pengalian tadi, jika dapat disederhanakan, kalian boleh menyederhanakan dulu. Yang disederhanakan adalah pembilang dengan penyebutnya. Nah, kemudian jika kita memiliki pembagian A per B dibagi dengan B per C seperti ini. Nah, dalam menyelesaikannya, bentuk pembagian ini nanti kita ubah jadi perkalian. Kemudian pembaginya kita balik. Yang pembilang tetap, kemudian ini C dibagi B. Nah, kemudian kita selesaikan seperti tadi, A kali C, kemudian B kalikan B, B kali B. Seperti itu ya. Berikutnya kita akan menyelesaikan contoh dari bentuk perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di sini saya juga memiliki dua contoh soal. Yang pertama adalah bentuk biasa, yang kedua adalah bentuk soal cerita. Nah, untuk yang bentuk biasa ini, kita lihat pecahannya dulu. 2 per 3, kemudian dibagi dengan 4 per 9, kemudian dikali 1, 6 per 9. Nah, bentuk pecahan ini adalah pecahan campuran, ini biasa, ini campuran. Dalam menyelesaikan perkalian ataupun pembagian, wajib hukumnya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang 2 per 3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kalikan 3, kemudian ditambahkan 2, seperti biasa 8 per 3, kemudian dibagi, ini sudah berarti 4 per 9, kemudian dikalikan dengan 9 kali 1 ditambah 6, 15 per 9. Nah, setelah ketemu bentuk seperti ini, langsung yang ada pembagian kita ubah jadi perkalian. Ingat, yang kita balik adalah yang belakang tanda bagi, yaitu 9 per 4. Yang depan tetap 8 per 3 dikalikan 15 per 9. Nah, dari sini kalian boleh langsung mengalihkan semuanya. Pembilang dikalikan semua, penyebut juga dikalikan semua. Tetapi kita lebih efisien jika bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan terlebih dahulu. Dalam menyederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut saja. Ini misalnya 1, ini juga 1. Kemudian 8 dan 4 bisa kita sederhanakan, ini 1, ini 2. Kemudian 15 dan 3 juga bisa, ini 1, ini 5. Berarti tinggal kita mengalihkan angka yang kecil ini, 2 kali 1 kali 5, nanti dibagi dengan 1 kali 1 kali 1, berarti 2 kali 1 kali 5, 10 per 1 sama dengan 10, begitu ya. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas yang soal cerita. Prinsipnya sama, jika ada soal cerita kita harus ubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Seorang penjahit menerima 2 per 3 meter kain putih untuk dijadikan masker. Untuk setiap masker memerlukan. Nah, di sini ada kata kunci, untuk setiap masker memerlukan. Artinya, dia memiliki persediaan 2 per 3 meter. Kemudian, untuk setiap masker memerlukan. Berarti untuk membuat ya, artinya kita bagi dengan 1 per 6. Karena untuk membuat satu masker membutuhkan 1/6. Begitu ya. Oke, langsung aja kita selesaikan. Kita ubah jadi kali, kemudian 1 per 6 ini menjadi 6 per 1, ini 2 per 3. Ada yang bisa kita sederhanakan, ini 1, ini 2. Berarti tinggal 2 kali 2 per 1 kali 1, sama dengan 4 per 1, sama dengan 4. Oh, jadi masker yang dapat dibuat sebanyak 4 buah. Materi berikutnya kita akan belajar tentang operasi campuran pada pecahan. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh soal seperti ini.
Nah, prinsip mengerjakannya sama dengan operasi campuran pada bilangan bulat. Kalian harus mengingat dulu, jika ada soal, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemarin langkah pertama, jika ada kurung, maka kalian yang kerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan yang kali atau bagi, nanti letaknya yang depan. Nah, kemudian tambah atau kurang. Nah, pada contoh soal ini, di sini ada 3 tanda operasi, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, untuk itu, cara yang paling mudah, kita garis bawahi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, pasti kita mengerjakan yang ini, kemudian kita kerjakan yang ini. Karena apa? Perkalian dan pembagian itu setara. Nah, syaratnya perkalian dan pembagian tadi harus kalian ubah dalam bentuk pecahan biasa. Maka bentuk ini harus kita ubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, jika ini kita rubah menjadi 1/2, kemudian dikalikan dengan 4/3 ditambah 2/9. Nah, kemudian karena ini bagi, boleh langsung kita kerjakan di sini menjadi kali. Jangan lupa yang belakang kita balik. Gitu ya. Nah, setelah dalam bentuk pecahan biasa ini perkalian, penjumlahan, perkalian. Berarti kita kerjakan yang kali terlebih dahulu. Maka tinggal kita selesaikan. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Nah, pertanyaan saya, boleh tidak jika 6 dan 3 ini disederhanakan? Nah, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena jika 6 dan 3 ini kita sederhanakan, kita melewati sebuah tanda penjumlahan. Dalam menyederhanakan pembilang dan penyebut, itu hanya berlaku pada perkalian dan pembagian. Nah, jika kita loncat gini, artinya kita melewati tanda tambah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang mana yang diperbolehkan? Yang ini. Ini dengan ini, berarti ini 1, ini 5. Ini boleh tidak? Boleh, karena tidak melewati tanda tambah ataupun kurang. Nah, ini kita bagi 3. Ini kita juga bagi 3. Ini jadi 2, ini 3. Nah, kita tulis kembali ya. Bentuk ini menjadi 1/1 kali 2/3 ditambah dengan 1/3 dikali 2/5. Begitu ya. Oke, karena perkalian langsung saja. 1 kalikan 2. 1 kalikan 2, 2/1 kalikan 3, 3 ditambah ini kalikan 2 ini kali ini 15. Nah, dengan cara yang sama, depan tadi kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 15 adalah 15, juga 15. 3 jadi 15 perlu dikali 5, ini juga dikali 5, berarti 10. 15 jadi 15 perlu dikali 1, ini dikali 1. 2 kali 1, 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. Sudah sama 12/15. Nah, ini selesai. Tetapi ada tidak dari ini yang bisa disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan, maka ubahlah dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita bisa membagi keduanya dengan 3. Maka bentuk ini menjadi 4/5. Nah, inilah jawaban akhirnya. Oke.